Kembali di Kompas Petang, Saudara, usai pelarangan FPI oleh pemerintah, hari ini Kapolri mengeluarkan maklumat tentang pelarangan kegiatan FPI. Dan untuk membahasnya, sudah hadir bersama kami Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Ade Armando, dosen komunikasi Universitas Indonesia. Selamat sore, Bung Ade, juga Bung Usman. Sore, Friska. Selamat sore. Sore, selamat tahun baru. Terima kasih sudah meluangkan waktu di hari libur ini. Saya ke Bung Ade terlebih dahulu. Hari ini sampai sudah dikeluarkan juga maklumat oleh Kapolri. Tanggapan Bung Ade, apakah ini memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Ya, saya rasa sih tidak ada yang dilanggar di situ ya. Dan ini seperti merespons dengan tepat ya apa yang selama ini dirasakan oleh masyarakat yang betul-betul sudah selama bertahun-tahun ya merasa terganggu dengan apa yang dilakukan FPI, dan juga dengan kenyataan bahwa memang FPI adalah sebuah organisasi yang punya visi dan misi yang bertentangan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan NKRI ya, dengan kepercayaan mereka terhadap penegakan syariah dan khilafah ya, sistem khilafah yang harus mereka jalankan. Jadi sebenarnya sejak lama masyarakat sudah menunggu-nunggu nih sebetulnya kapan ya organisasi seperti FPI ini akan bisa pertama ternyata sudah memang bukan dibubarkan istilahnya ya, tapi gimana caranya menghentikan gerakan-gerakan mereka. Sekarang pemerintah memberikan respons yang saya rasa sangat memadai. Oke, kalau Bung Usman, Amnesty International Indonesia mengkritisi langkah pemerintah ini. Kenapa untuk melarang kegiatan FPI, kenapa dikritisi oleh Amnesty? Karena tindakan itu bermasalah. Pertama, dari segi legalitasnya. Basis legal dari keputusan ini adalah Undang-Undang Ormas yang sebelumnya merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedua produk ini dibuat dengan memangkas secara signifikan prosedur hukum yang demokratis di dalam Undang-Undang Ormas sebelumnya, yaitu mekanisme teguran dan mekanisme pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain, pemerintah yang sebelumnya wajib untuk memberlakukan teguran 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan apabila tidak diindahkan juga, maka pemerintah berwenang untuk mengajukannya ke pengadilan. Nah, mekanisme itulah yang dipangkas di dalam keputusan pelarangan kegiatan, simbol, atribut dari FPI. Jadi dalam pandangan kami memang basis legalnya, dasar hukumnya itu sudah bermasalah. Sehingga itu memang dilakukan oleh pemerintah secara sepihak tanpa melalui proses peradilan. Oke, dasar hukumnya dianggap bermasalah oleh Amnesty, tapi kan undang-undangnya faktanya ada secara faktual dan dijadikan dasar hukum. Artinya legalitasnya sebenarnya kalau berdasarkan aturan itu bisa dipertanggungjawabkan, Bung Usman. Meskipun tadi dasar hukumnya dikritisi oleh Amnesty. Selain basis legalitas yang bermasalah, juga dalam konteks hukum internasional itu ada 3 prinsip lagi yang harus ditempuh. Yang pertama adalah prinsip democratic necessity. Apakah memang di dalam sebuah masyarakat demokratis itu diperlukan tindakan sejauh itu? Yang ketiga adalah prinsip yang disebut sebagai prinsip proporsionalitas. Apakah misalnya pelarangan itu memang sesuatu yang proporsional? Apalagi tadi Friska menyebut ada telegram dari Kapolri yang salah satunya misalnya di poin 2D itu mengatakan masyarakat bahkan dilarang memuat semacam konten di media sosial maupun di website, berarti itu termasuk media seperti Kompas dan lain-lain, yang mengandung kata FPI. Nah, apakah tindakan semacam itu proporsional? Itu dalam pandangan kami tidak. Dan yang terakhir adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini harus dipertanggungjawabkan di dalam mekanisme peradilan. Ada banyak pandangan yang mengatakan, Bung, bukankah sebelumnya HTI juga akhirnya diterima oleh, katakanlah perpunya diterima oleh Dewan, dan di pengadilan pun juga dikukuhkan. Nah, mekanisme yang semacam itu terbalik. Seharusnya mekanisme peradilan terlebih dahulu yang dikedepankan. Misalnya pemerintah mengajukan seluruh bukti, entah itu tentang keterlibatan terorisme, serangan dalam kasus Ambon, atau misalnya keterhubungan dengan ISIS dan lain sebagainya ke pengadilan. Dan biarkanlah majelis hakim itu yang memutuskan. Disitulah kemudian
pemerintah memutuskan sendiri, pemerintah Oke, baik. mengeksekusi sendiri, mencopot Ya, atribut dan lain sebagainya. baik. Bagaimana kalau nanti pengadilan memutuskan sebaliknya? Itu Oke, yang Bang. saya kira Baik. tidak Baik. akuntabel. Bung Ade, Anda setuju atau tidak tadi ada basis legalitas yang dikritisi yang dianggap bermasalah sehingga keputusan pemerintah ini dianggap bermasalah juga? Saya tidak bisa menjawab secara mendalam mengingat sebetulnya ya tentu saja Bung Usman Hamid itu punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum ya. Tapi kan dalam hal ini dalam negara demokratis, dalam negara demokrasi ya memang ada langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang menolak pembubaran atau pelarangan FPI, yaitu dengan cara mengajukannya, mengapilnya kan kepada pengadilan ya. Dan kita lihat saja apakah benar yang dikatakan Bung Usman itu memang diterima oleh pengadilan. Tapi saya lebih tertarik untuk merespons yang penjelasan tentang apakah ini necessity, artinya sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan, apakah proporsional dan apakah itu akuntabel. Kalau akuntabel lagi-lagi ini soal pengadilan kan. Tapi kalau necessity saya rasa kita tahu persis ya, seperti yang dikatakan oleh Universal Declaration of Human Rights, bahwa hak individu untuk berserikat itu bisa dibatalkan, bisa dibatasi ya. Jadi Universal Declaration of Human Rights itu kan mengatakan bahwa ya di satu sisi ada hak masyarakat atau hak individu untuk berserikat, dan itu harus dijamin. Tapi pada itu pasal 20 kalau nggak salah, kemudian pasal 29-nya bilang itu bisa dibatasi kalau dianggap bahwa kebebasan tersebut, kebebasan untuk membentuk serikat dan berorganisasi itu dianggap sebagai sesuatu yang mengancam hak asasi orang lain, ya, atau mengancam ketertiban, atau mengancam kesejahteraan, atau mengancam moralitas. Nah, itu yang saya katakan tadi, masalahnya misalnya kami yang mendukung pelarangan FPI ini memang adalah kaum yang sudah muak kali ya, sudah terlalu lama FPI dibiarkan tumbuh dan mereka mengancam, mereka bahkan Sobri Lubis yang ketuanya itu sekarang ketika Rizik mau pulang itu dia bilang Rizik akan pulang untuk memimpin revolusi ya. Dan belum lagi kekerasan-kekerasan yang mereka lakukan selama ini. Sehingga kalau necessity, ya ini kan persoalan interpretasi tentang apakah perlu atau tidak. Kalau kami sih menganggap udah. Oke, soal necessity ini, Bung Ade kita tanya ke Bung Usman. Tadi disoroti, ini proporsional kalau dari sisinya Bung Ade, Bung Usman silakan. Ya, misalnya gini ya, saya pakai logika sederhana aja. Seandainya saya memposting sesuatu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh FPI di dalam konteks perlindungan minoritas salah. Jadi kata-kata saya mengandung kata FPI. Kalau saya mengatakan, saya mendukung pernyataan seorang anggota FPI yang mengatakan penggal saja atau halal darahnya seseorang itu. Ini pernyataan yang kedua, jelas harus dilarang. Kalau pernyataan saya yang kedua ini dilarang, maka itu memang perlu dalam masyarakat yang demokratis. Dan sangat proporsional kalau pernyataan saya itu dilarang. Tapi kalau pernyataan pertama saya dilarang, justru irasional, justru tidak proporsional. Gitu. Itu yang saya kira keliru di dalam konteks misalnya pengeluaran dari telegram Kapolri hari ini. Gitu. Jadi saya kira kita harus kesampingkan dulu pikiran muak atau tidak muak, gitu, suka atau tidak suka, gitu. Tapi apakah kita bisa berlaku adil? Seperti kita ingin diperlakukan secara adil oleh orang lain atau oleh negara. Gitu. Jadi kita juga harus memberi satu pembelajaran bahwa sekali kita berkomitmen pada keadilan, pada kebebasan, maka kebebasan dan keadilan yang sama adalah perlindungan kepada orang yang bahkan tidak kita setujui atau bahkan kita muak padanya itu. Jadi bukan berbuat tidak adil itu tidak boleh. Jadi yang disoroti Bung Usman adalah tadi soal keadilan ini, suka atau tidak suka harus berbuat adil, Bung Ade. Iya, kita bicara tentang dua hal yang berbeda kan yang saya disebut Bung Usman ini soal pelarangan penyebutan kata FPI dalam medsos kan. Ya kalau itu pun saya yakin sebetulnya maksudnya Pak Kapolri bukan semua kata FPI jadi dihilangkan dari medsos. Saya itu setiap hari nulis tentang FPI dan kalau itu harus dilarang ya saya akan terkena larangan itu. Tapi poin saya bukan yang itu kan. Itu kita saya rasa bukan yang itu. Yang mendasar adalah bisakah pelarangan FPI ini dilakukan saat ini? Pelarangan simbol, pelarangan kegiatan, kan itu ya. Nah, dalam pandangan saya sih biasa-biasa aja kok dalam demokrasi itu. Kalau saya melarang, kan tadi saya katakan dalam deklarasi Universal of Human Rights itu dikatakan bahwa
Anda itu boleh dibatasi hak Anda untuk berbicara, hak Anda untuk berserikat kalau kebebasan berserikat dan berbicara itu mengancam orang lain. Ya, dalam hal ini FPI itu kalaupun saya muak dan saya mendukung pelarangan terhadap kegiatan FPI, tentu saja saya tetap dalam asas keadilan, asas proporsional. Artinya begini, ya, kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengancam orang lain, maka sebetulnya salah sekali kalau saya melarang mereka untuk bicara atau pemerintah salah sekali. Nah, misalnya saya kasih contoh, di Prancis itu Anda tidak boleh menyatakan kepada publik bahwa saya meragukan kebenaran Holocaust terhadap Yahudi. Ya, orang Prancis yang sangat percaya pada kebebasan itu mengatakan kamu nggak boleh mengatakan itu. Tidak berarti kemudian pemerintah Prancis itu menjadi tidak adil terhadap orang-orang yang sedang berusaha mengungkapkan sekedar pendapatnya bahwa Holocaust itu adalah sebetulnya imajinasi orang-orang Yahudi. Jadi yang ingin saya katakan di setiap negara kita punya persoalan masing-masing. FPI adalah persoalan yang sangat serius di negara ini. Mereka mengancam kita semua, ya, bukan hanya FPI, tapi rekan-rekan FPI pun semacam itu. Yang sekarang videonya sedang ditampilkan oleh Kompas TV itu adalah sesuatu yang sebetulnya mencerminkan betapa kalau mereka dibiarkan berkembang, berkuasa, maka mereka akan menghabisi orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Nah, dalam kaitan itulah saya tadi mengatakan saya muak terhadap FPI dan makanya saya setuju kalau pemerintah sampai kemudian saat ini berusaha mencegah jangan sampai FPI itu berkembang. Itu konteksnya. Oke, baik. Bicara soal tadi sikap pemerintah menyebut bahwa ada lebih dari 200 kasus pidana yang pidana umum ini yang melibatkan FPI, jadi sehingga diambillah keputusan itu. Nah, tidakkah ini cukup untuk melarang segala kegiatan FPI, Bung Usman? Tapi jawabnya usai jeda di Kompas Petang, kami segera kembali.